berdasarkan yang disampaikan kepada kami oleh Rijal, karena beliau yang langsung ketika itu hadir bermediasi, bahwasanya tidak ada terjadi keributan yang memang harus dinyatakan itu adalah keributan tekanan itu, apalagi menimbulkan ancaman dan sebagainya. Itu tidak pernah ada. Yang ada adalah perbedaan menyampaikan, ya kan, sehingga bisa dinyatakan adalah bisa terciptanya mediasi. Jadi tidak ada sampai secara verbal mengancam, sampai secara verbal apa. Itu yang disampaikan Rijal ke kita. Sehingga proses mediasi itu dinyatakan deadlock. Tidak ada kesepahaman, perdamaian. Sehingga ini kan bergulir, kan begitu dia. Nah, dalam konteks inilah hubungan suami istri mereka itu diharapkan oleh Rijal Gibran adalah proses yang memang harus ditempuh karena tidak bisa lagi dipertahankan. Jadi terhadap apa sih sebenarnya rasa dan telah terjadi secara aslinya, secara benarnya sudah dituangkan dalam gugatan, dan orang tua dari Rijal Gibran juga adalah saksi dalam proses persidangan pembuktian, begitu dia. Artinya apa? Sudah orang tua juga sudah mengetahui dan bersedia menjadi saksi untuk menjelaskan, memaparkan tentang apa yang terjadi di rumah tangga berdasarkan sepengetahuan mereka. Deket-deket mau persidangan itu dia telepon sama WA. Cuma saya nggak berani, takut. Tengah malam dia jam 3 pagi dia. Kalau sampai sekarang sih masih belum ya. Masih kecewa ya. Iya. Berarti tidak ada kemungkinan buat rujuk walaupun dia suka setuju? Enggak. Dia udah nyakitin hati orang tua saya sih. Itu yang buat saya benar-benar nggak terima gitu loh. Bahwa berdasarkan register perkara di Pengadilan Agama Cikarang, memang benar ada permohonan izin cerai talak yang diajukan oleh Bapak Rizal Gibran terhadap istrinya Ibu Sarah. Pendaftaran perkara ini tanggal 23 November tahun 2022. Dan sekarang telah berlangsung sebanyak 8 kali tahapan persidangan, dan insya Allah tanggal 22 Februari 2023 ini akan ada agenda sidang pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak. Hasil laporan mediator bahwa proses mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak bisa untuk mendamaikan mereka kembali untuk satu dalam membina rumah tangga. Dia mengetahui dari media bahwa istrinya melaporkan atas tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Rijal Gibran, katanya begitu. Terhadap hal tersebut, setelah dia mengetahui, dia membentuk tim kuasa hukum untuk menangani perkara ini. Dan yang kedua, dia langsung berfokus atas bagaimana untuk mengkanter atas peristiwa ini. Kenapa? Karena peristiwa hukum yang dilaporkan oleh istrinya ini secara pasti kan kita belum dapat nih tanggal berapa, di mana, apa semua. Namun itu kan semua sudah harus kita persiapkan mulai sekarang. Kenapa? Karena Bang Rijal ini kan seorang warga negara yang patuh atas hukum, sehingga ketika nanti panggilan polisi atas itu, kita sudah siap untuk menjawabnya sesuai dengan data, fakta, bukti yang dimiliki oleh Rijal Gibran. Melakukan upaya hukum atas dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh istrinya ini di depan umum, di publik, yang berdampak atas bisa saja menyerang kehormatan beliau, bisa saja itu merupakan fitnah, bisa saja itu merupakan hal-hal yang tidak sebenarnya, maka ini kan harus dilakukan upaya hukum. Nah, oleh karena itu, itulah yang sedang dirumuskan oleh Rijal Gibran. Peristiwa yang diduga dilakukan oleh Rijal secara tegas menyatakan ke kami, ke kuasa hukumnya, tidak ada dan tidak pernah ada dilakukan kekerasan yang dimaksud oleh istrinya itu dalam laporan polisinya. Jadi dia membantah. Yang kedua, karena dia membantah, maka dari itu kita sudah mempersiapkan argumentasi hukum apa dalam membantah peristiwa yang dilaporkan oleh Sarah tersebut. Tahu awal-awalnya tuh pas foto priwet di Jakarta sebelum pernikahan. Itu saya udah tahu itu
Dia suka berkata kasar gitu melalui telepon. Waktu itu karena miskomunikasi ya, itu dia sempat melontarkan kata-kata kasar gitu. Dan dia udah minta maaf gitu. Dia janji nggak bakal ngulangin lagi, tapi setelah pernikahan kok semakin parah, malah berlanjut gitu loh. Iya sering. Cuma yang saya periksain di rumah sakit itu yang awal-awal itu. Dan yang paling parah apa? Yang paling parah Sampai udah pas yang nggak hilang-hilang atau gimana? kalau yang sampai sekarang ya, yang nggak hilang-hilang itu yang tangan saya yang dislok itu. Dislokasi tangan saya. 750 juta itu kan permintaan ya dari pihak Sarah sendiri, yaitu kan ya namanya dia digugat talak ya, ada yang namanya nafkah idah, mut'ah atau nafkah yang belum pernah diberikan sama R-nya sendiri. Karena menurut keterangan klien saya sendiri semenjak menikah sama R belum pernah dia diberikan nafkah gitu. Jadi kalau saya ini ya baca di dalam jawaban-jawaban gugatannya, ini kan dari pihak klien saya ini kan meminta nafkah lampau ya, selama dia menikah itu kan belum pernah diberikan nafkah itu sama R-nya itu. Jadi ya selama 10 bulan kurang lebih dari dari bulan Februari ya, kalau nggak salah dia menikah ya Februari, itu sampai di bulan 10 ya November pas waktu si R ini menggugat talak. Jadi meminta nafkah lampau sebesar 133 juta. Itu kalau misalkan dibagi 10 kan kurang lebih dalam 1 bulan kan minta nafkah 13 juta gitu. Dan meminta nafkah idah selama 3 bulan sebesar 39 juta sekian. Dan meminta uang mut'ah itu sebesar 500 juta. Ya ini haknya klien saya sih mau meminta mut'ah sebesar itu, kan kembali lagi itu kan pertimbangan dari majelis hakim ya, apakah dikabulkan atau tidak itu kan tergantung nanti putusan ya, karena yang namanya mut'ah mau meminta berapapun ya itu haknya kan. Kekecewaannya sangat luar biasa terhadap pernikahannya. Kekecewaannya dia tumpahkan dalam gugatan atau permohonan perceraian. Nah, terhadap yang dia laporkan atas perbuatan yang dia sendiri pun merasa tidak pernah melakukan itu dan ada alasan tersendiri terhadap hubungan itu, maka dia nyatakan ke kita dia sangat sedih. Dia sangat kecewanya luar biasa kepada istrinya ini. Kenapa? Dari awal dia sudah bilang kita silakan berbeda pendapat, tapi tolonglah yang diselesaikan itu kita berdua, sedangkan keluarga aja untuk diminimalisir, untuk mengetahui persoalan-persoalan rumah tangga. Apalagi sekarang dibawa sama dia ke ranah publik. Kalau itu adalah hak dia untuk itu, silakan. Kita akan hadapi, kita akan buktikan kepada pihak proses penyelidikannya nanti, kepada masyarakat tentunya akan memahami bahwa Rizal bukan seperti itu. Ya saya serahin semua sama pihak berwajib ya, pihak hukum gitu, biar semua ya keputusan semua saya serahkan sama pihak berwajib aja lah. Saya cuma minta keadilan aja. Paling saya tidak bisa maklumi adalah Sarah dan Rizal adalah dilahirkan dari keturunan Arab. Seharusnya semuanya sama-sama tahu bahwa membuka aib itu adalah hal yang sangat tidak boleh dibolehkan di dalam agama. Terlebih lagi ini yang membuka sendiri adalah istrinya sendiri. Itu bikin saya dan keluarga Abi, Umi dan keluarga besar Gibran itu sesek gitu, ya Allah gitu kan. Kalau misalnya Mbak tahu dulu ngikutin ya perjalanan kita pernikahan Rizal itu, kita hampir 3 bulan gak tidur. Ngurusin pernikahannya Rizal tuh sampai semuanya tipes gitu kan. Terus sekarang kejadiannya kayak gini gitu kan, seolah-olah dari pihak keluarga kita ya, keluarga Gibran itu tidak ada baiknya sama sekali. Gak ada baiknya sama sekali. Itu yang bikin sesek dada gitu. Sarah seorang janda. Ya. Jadi sudah pernah menikah. Ya.
Ya, ini adalah pernikahan yang kedua. Dan ini baru diungkap sekarang. Karena apa? Selama ini Rizal menutup rapat apapun tentang Sarah. Apapun itu. Andai pun ada curhat dengan saya sebagai seorang sahabat, saya pun tidak pernah membuka ke siapapun itu. Awal-awal pernikahan pun kita semua bahagia loh ngeliatnya. Awalnya sih mereka kayaknya Sangat cocok maksudnya banget ya. cocok gitu. Terus ya memang ada sedikit cekcok sih di sana memang waktu pas di kan kebetulan kan mantan istri saya kan juga WO di sana. Iya. Ya kan memang waktu itu ada yang negur dia sampai ibaratnya melakukan verbalnya yang keras gitu loh. Padahal mantan istri saya ini sudah minta maaf gitu loh dengan sopannya karena beliau kan bertanggung jawab untuk dalam acara tersebut ya sebagai WO kan mengorganize. Yes. Dan menurut saya itu udah kelewatan kemarin, makanya saya bela waktu itu kan, saya samperin ada apa ini gitu. Dia masih yang laki-laki ini masih terus cecer dia, nyala-nyalakan, udah cukup ya, orang ini udah minta maaf, salahnya di mana? Pas dilihat tidak ada kesalahan, ini hanya miskomunikasi kan. Karena ini lagi dalam masa bahagia, jangan melakukan hal seperti ini. Jadi merusak kebahagiaan seseorang gitu loh. Jadi hanya karena hanya masalah pribadi dia yang mungkin nggak nyaman dengan situasi acara tersebut, ya saya berusaha untuk menyingkirkan orang tersebut. Dan saya nggak tahu itu dari pihak keluarga mana gitu loh. Katanya sih dari pihak keluarga istri ya, tapi ya yang jelas saya melihat itu kurang bagus orang tersebut gitu kan. Apakah sering terjadi seperti itu, emosional itu? Nah emosional itu kan semua tergantung dari lingkungan, tergantung dari didikan ataupun apa ya kehidupannya dia kan, pengalaman dia. Nah ini yang mesti dilihat seperti itu, apakah nyambung dengan permasalahan lebih luas lagi mengenai family-nya dari pihak istri ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas waktu itu saya sangat menyayangkan kejadian itu. Padahal saya melihat Sarah dan Gibran ini benar-benar mendapatkan hari yang spesial buat mereka. Di Malang aku punya rumah juga, jadi memang waktu kita di Malang sempat bareng sama Rizal Gibran juga. Yang aku lihat sih dia ceria-ceria aja ya orangnya. Maksudnya nggak pernah yang neko-neko gitu loh, apalagi sampai melakukan kekerasan seksual itu aku kayaknya sebagai sahabat masih penasaran gitu. Masa sih tipenya Rizal sampai segitunya, karena aku rasa kayaknya kalau model Rizal kan kurang apa, Rizal kan udah ganteng banget ya. Aku rasa mantan pacarnya juga udah banyak banget, jadi kalau sampai sama istri dia sampai setega itu sih aku masih kurang yakin. Saya taruhnya kan 8 bulan ya, dia sempat ngilang itu 2 bulan, dia kan cuma via WA doang kan, maksudnya ya nggak ada komunikasi selain WA gitu, nggak ada telepon, nggak ada video call. Saya sempat mundur itu, sempat mau menyudahi taarufnya gitu loh, tapi dia sempat mohon-mohon sama saya untuk dilanjutin lagi, tapi waktu itu belum kelihatan itu karakter aslinya.